Bismillah, kali ini kita akan membaca buku Solusi Anak Bermasalah. Baca dari cover depannya dulu ya. Apakah anak Anda malas sholat, suka berdusta, pendengki, pemarah, penakut, egois, hiperaktif? Semoga tidak. Temukan terapi praktisnya dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli. Penerbitnya Zam-Zam Mata Air Ilmu. Setelah kita baca cover depannya, mari kita baca cover belakangnya. Solusi anak bermasalah. Anak Anda tidak mau sholat, suka berdusta, pemalas, egois, pemarah, hiperaktif, suka ngompol, kurang nafsu makan, atau memiliki perilaku bermasalah lainnya. Kalau begitu, inilah buku yang sedang Anda tunggu. Karakter buruk pada anak seringkali membuat cemas para orang tua dan mengusik benak mereka. Sebab anak-anak yang bermasalah pada kepribadiannya merupakan bahaya menakutkan yang mengancam masa depan keluarga dan umat. Sedangkan solusi mengatasi anak-anak bermasalah merupakan seni pekerjaan tersendiri yang membutuhkan usaha keras. Dalam buku ini dijabarkan berbagai bentuk perilaku buruk anak yang harus diwaspadai oleh setiap orang tua, disertai dengan solusi praktis, menjadikan buku ini layak dibaca oleh setiap orang tua dan para pendidik. Selamat membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anak tidak patuh dan bengal. Kita akan sebutkan sebab-sebab ketidakpatuhan anak, yaitu pertama, perintah orang tua dan guru yang sulit dan banyak, sehingga tidak disanggupi si anak. Hal ini mendorong anak menolak dan enggan melaksanakannya, bahkan akan menentangnya. Hal yang berguna dalam masalah ini adalah kita sebutkan pada anak manfaat melaksanakan pekerjaan yang diminta. Kedua, buruknya tindak tanduk orang tua dan kontradiksi antara praktek dan teori, metode mendidik anak mereka di hadapan anak. Yang ketiga, salah seorang pendidik mengatakan, bisa jadi penentangan dan sikap berontak anak sebagai satu bentuk dari sekian bentuk persiapan kejiwaan yang diletakkan bukan pada tempatnya. Ketidakpatuhan muncul akibat merasakan derita, yaitu saat anak merasakan kelelahan dan kelesuan. Yang keempat, lemahnya kepribadian para pendidik anak dan berganti-gantinya perintah orang tua dari waktu ke waktu. Demikian pula akibat ketundukan orang tua pada anak ketika anak menuntut sesuatu yang ditolak bila anak berulang kali memintanya. Maka orang tua dan guru seharusnya menjadi orang-orang yang tegar dan tidak mengeluarkan perintah kecuali bila dapat dilaksanakan. Bila orang tua enggan memberikan sesuatu yang diminta anak, maka ia harus terus-menerus mengulangi hal ini, meski anak terus merengek-rengek dan menangis, supaya ia tahu bahwa tangisan dan rekekannya sama sekali tidak berguna. Suatu hal yang baik adalah melatih anak ketika meminta keinginan mereka supaya dengan tenang dan lembut. Yang kelima, perintah-perintah yang ingin segera dilaksanakan menyebabkan penentangan dan kedurhakaan anak. Seharusnya diberikan sedikit tenggang waktu dan kebebasan untuk anak. Ini bukan berarti bermudah-mudah terhadapnya. Yang keenam, kedurhakaan terkadang muncul karena hasad dan tidak memperlakukan anak secara adil dan berimbang. Yang ketujuh, terkadang pembangkangan dan kedurhakaan anak muncul akibat orang tua ataupun guru bersikap keras dan kaku dalam mendidik, sehingga ini memaksa anak adanya sikap berontak dan letupan kemarahan. Sebagai ganti dari sikap keras dan kaku adalah dengan sikap lembut dan dinasehati, niscaya terdapat kebaikan yang banyak. Kedelapan, kecemburuan dan kekhawatiran besar kedua orang tua atas anak mereka lantaran sebab yang tidak masuk akal menyebabkan kegagalan dan kedurhakaan, kebengalan dan kedurhakaan anak. Misalnya, ibu yang melarang anaknya bermain di kebun lantaran takut kalau ia jatuh ke sungai. Maka dalam hal ini sebaiknya si ibu membawa anak bermain di taman.
yang aman dan jangan menghalangi kebebasan anaknya. Alhamdulillah. Semoga anak kita tidak menjadi anak yang tidak patuh dan bengal. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini.